Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my next video. Kali ini kita akan membahas tentang kode etik dan juga standar dari audit internal. Langsung saja. Kode etik auditor internal merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor internal. Kode etik ini memuat prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh auditor internal. Tujuan utama kode etik adalah memastikan bahwa auditor internal bertindak secara objektif, independen, dan profesional dalam pelaksanaan tugas mereka. Kode etik ini menguraikan prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kemudian kompetensi, akuntabilitas, dan perilaku profesional. Kemudian ada standar profesi auditor internal atau disebut juga dengan SPAI. Adalah seperangkat prinsip, prosedur, dan etika yang mengatur praktek dan perilaku auditor internal dalam menjalankan tugas mereka. SPAI ini berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kualitas dan konsistensi pekerjaan auditor internal, serta memastikan independensi dan integritas mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek kunci yang dicakup dalam standar profesi auditor internal. Yang pertama ada independensi. Auditor internal harus menjaga independensi mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Si auditor internal ini harus bebas dari pengaruh eksternal dan harus memiliki otoritas yang memadai untuk melakukan tugas mereka tanpa intervensi yang tidak sesuai. Kemudian ada etika profesional. Auditor internal harus mematuhi etika profesional mereka. Mereka harus bertindak dengan integritas, objektivitas, keahlian, dan juga kehati-hatian. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama perjalanan tugas yang mereka laksanakan. Kemudian yang ketiga ada kompetensi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Seorang auditor harus terus mengembangkan diri agar tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang audit dan tuntutan regulasi. Kemudian ada perencanaan dan juga penyelenggaraan. Ini yang keempat ya. Auditor internal harus merencanakan dan mengatur audit secara sistematis. Mereka harus mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pengendalian internal, dan juga menyusun rencana audit yang komprehensif. Kemudian yang selanjutnya ada pelaksanaan audit. Auditor internal harus melakukan pengumpulan dan analisis data dengan saksama. Mereka harus menggunakan metode dan juga teknik audit yang sesuai, serta menjaga dokumentasi yang akurat dan juga lengkap. Auditor juga harus melakukan wawancara dengan pihak terkait dan melakukan pengujian yang diperlukan untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Kemudian yang keenam ada komunikasi dan juga pelaporan. Auditor internal harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan juga efektif. Mereka harus menyampaikan temuan audit secara tepat waktu dan membuat rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Kemudian pelaporan audit harus akurat, transparan, dan mengikuti format yang ditentukan. Yang ketujuh, ada tindak lanjut. Audit internal harus memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani temuan audit dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Auditor internal juga harus memantau tindak lanjut yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan dengan tepat. Standar profesi auditor internal memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor internal untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan juga konsisten.
Melalui kepatuhan terhadap SPAI, auditor internal dapat membantu organisasi dalam mencapai akuntabilitas, keberlanjutan, dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Dalam era yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, auditor internal yang profesional dan terlatih dengan baik memainkan peran yang penting dalam menjaga integritas dan kinerja dari organisasi. Penerapan dari standar profesi auditor internal atau SPAI di Indonesia adalah, di Indonesia itu penerapan standar profesi auditor internalnya sangat penting dalam memastikan bahwa auditor internal menjalankan tugas mereka dengan integritas, objektivitas, dan kompetensi. Lagi-lagi itu ya. Kemudian ada penerapan SPAI diatur oleh Institut Akuntan Internal Indonesia atau IAII sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengatur profesi auditor internal di Indonesia. Lalu ada beberapa aspek nih dalam penerapan SPAI di Indonesia. Apa saja aspek-aspek tersebut? Yang pertama ada peraturan profesi. IAII telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur praktik auditor internal di Indonesia. Peraturan tersebut mencakup kode etik profesional auditor internal, kemudian ada standar audit internal, kemudian ada standar pelaporan. Nah, semua auditor internal diharapkan mematuhi peraturan ini dalam menjalankan tugas mereka selama melakukan audit ya. Kemudian yang kedua ada sertifikasi profesi. IAII juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program sertifikasi bagi auditor internal di Indonesia. Program sertifikasi ini memastikan bahwa seorang auditor internal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka nanti. Auditor internal yang telah lulus ujian sertifikasi IAII ini diakui sebagai auditor internal yang berkualifikasi. Kemudian ada yang ketiga yaitu pengembangan profesional. IAII mendorong auditor internal untuk terus mengembangkan diri mereka melalui program-program pelatihan dan pengembangan profesional. Auditor internal diharapkan mengikuti pelatihan reguler untuk tetap up to date nih dengan perkembangan terbaru dalam bidang audit internal dan tuntutan dari regulasi. Yang keempat ada audit internal berbasis resiko. Audit internal di Indonesia dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan audit internal berbasis resiko. Pendekatan ini melibatkan identifikasi risiko organisasi, penilaian risiko, dan pengembangan rencana audit yang berfokus pada area dengan risiko tinggi. Nah, hal ini tentu saja sesuai dengan standar audit internal yang memerlukan auditor internal untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari sebuah perusahaan. Kemudian ada pelaporan dan tindak lanjut. Seorang auditor internal Indonesia diharapkan untuk menghasilkan laporan audit yang akurat, jelas, dan juga transparan. Laporan tersebut harus mencakup temuan audit, rekomendasi perbaikan, serta tindak lanjut yang diambil oleh manajemen. Auditor internal juga diharapkan untuk memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa masalah telah ditangani dengan tepat. Lalu ada pengawasan dan juga penegakan. IAII memiliki peran dalam pengawasan praktik auditor internal di Indonesia. Mereka dapat melakukan audit kualitas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesi audit internal dan memberikan sanksi atau tindakan korektif jika diperlukan. IAII juga memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi auditor internal yang melanggar etika profesi atau terlibat dalam perilaku yang tidak profesional. Lalu, bagaimana penerapan standar profesi auditor internal di Indonesia? Nah, ini sangat penting ya untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam praktik audit internal. Melalui SPAI ini dan peran aktif IAII dalam mengawasi profesi audit internal, diharapkan bahwa
auditor internal di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan dari organisasi. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan juga bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.